Aduh, daftar yang ngutang. Imet ngutang 100.000 beras, tuh kan belum dibayar. Aryo juga nih belum bayar nih, 46.000. Apa aja tuh kan banyak banget. Hari juga nih belum bayar sabun sama sampo nih 50.000. Aduh. Syamsuddin Nur 50.000 lagi nih ngutang. Apa ya kemarin lupa. Siapa? Siapa ngutang? Ini Syamsuddin Nur ngutang 50.000 belum bayar. Astagfirullah. Nih, lunas ya. Ustadz Syam ya Allah. Bukan. Ini, siapa? Maksudnya bukan Ustadz Syam. Ini kebetulan namanya sama. Syamsuddin Nur tuh ngutang 50.000 tuh belum bayar. Ya Allah. Kirain gue. Makanya bingung gimana nih. Ini kok bisa sama namanya? Iya kok bisa sama ya. Ya Allah. Tapi tenang. Kalau Ustadz Syam aman gak pernah ngutang. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih Ustadz Syam? Kalau misalnya orang-orang yang udah punya utang, udah dikasih tenggang waktu, belum bayar juga. Itu gimana tuh? Ada hutang, sudah dikasih keringanan, betul, sudah dikasih solusi, iya, tapi nggak bisa bayar juga. Betul. Bagaimana kalau kita bahas hari ini aja? Dalam tema Islam itu indah. Apa temanya hari ini? Gimana kalau tidak sanggup bayar hutang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita sapa dulu Ustazah Lulung, apa kabar? Alhamdulillah baik, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah seger banget hari ini. Ditunggu semangatnya. Siap ya bagi-bagi ilmu sama jamaah yang ada di rumah. Habib sehat Habib? Alhamdulillah. Masya Allah sehat. Habib Muhammad. Sehat. Semangat ya hari ini. Selalu. Masya Allah. Apalagi urusan utang. Ini dia pas banget jamaahnya ada di rumah pasti udah Kalian curhat. Iya itu dia ya. Pas banget kita cari solusinya. Ustaz Syam sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kalau lihat musibah tuh berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Berdoa segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari suatu musibah. Dan juga kita mendoakan orang-orang yang terkena musibah agar Allah memberikan ganti yang lebih baik daripada itu. Makanya ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kalau ada gempa bumi ya, kita membaca doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsaltaha bih ya wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bih. Kita memohon agar dapat kebaikan darinya, karena musibah pun biasanya mengandung kebaikan. Betul. Kemudian kita memohon perlindungan dari keburukannya. Kami dari tim Islam itu Indah mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang terjadi. Kita semua merasakan kemarin betul, Namun betul. yang paling berdampak adalah daerah Cianjur kebetulan. Betul, dan sudah berapa korban. Kalau terakhir kemarin 20 orang dan itu masih banyak katanya yang terjebak dalam reruntuhan. Subhanallah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Terakhir katanya 700 yang luka. Yang 700 yang luka-luka. Tapi mudah-mudahan lebih kecil dari itu. Amin. Ya Rabbal alamin. Selamatkan. Baik jamaah, kita akan lanjutkan tapi sebelumnya masih ada tayangan yang akan kita saksikan bersama-sama. Silakan. Astagfirullahaladzim. Tadi Kita lihat musibah. akhlak kadang-kadang anak muda hancur itu begini. Betul. Ini dia nih, masalahnya kan harusnya kan seorang anak itu menghormati orang tua walaupun mungkin bukan orang tua kandungnya. Jadi saya ingat dengan selawatan, Bib. Yang nyatakan apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hauduka sofil mubarrot wirduna yauman nusri. Tapi ada satu di atasnya lagi. Ya kan? Dinyatakan apa? Ya karimal walidaini, gitu. Wahai Rasulullah
yang sangat menghormati, yang memuliakan orang tua. Jadi nih kita berdoa buat anak-anak ini ya, semoga dia bisa mengikuti akhlak Rasulullah. Betapa Rasulullah itu memberikan teladan menghormati orang tua. Lah ini udah orang tua mau ditendang. Astagfirullahaladzim. Kemana itu akhlaknya, Bib? Kemana itu guru, ya Allah? Dia ngebayangin nggak kalau ibunya yang ditendang? Saya sampai emosi banget, sampai saya komen itu, saya cari tahu itu di mana bener-bener karena aduh sakit hati banget gitu maksudnya. Ya itu satu orang dikerubutin loh. Iya. Harusnya kita emang banyak-banyak baca doa juga gitu. nih, doain mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan dari hal demikian ya. Amin, Robbi habli amin, minas amin, sholihin. amin. Ya Allah anugerahkan pada kami anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga itu anak-anak pada tobat ya. Amin, 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 amin. Baik, Masya Allah, jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah nih hari ini kita akan belajar bersama-sama. Tadi seperti yang di awal kita sudah sedikit bahas, hari ini kita akan membahas mengenai hutang. Kadang kita suka nggak sadar ya, karena saking banyaknya kebutuhan, kita akhirnya terpaksa nih harus berhutang. Terus kadang gali lubang, tutup lubang, udah numpuk gitu ya hutang di mana-mana. Tapi lagu. Iya, tapi pas banget nih, gimana kalau misalnya kita udah mentok banget, kita udah nggak bisa bayar hutang sesuai sama tema kita hari ini. Temanya adalah gimana kalau tidak sanggup bayar hutang. Baik, Masya Allah. Ya jangan hutang dong gitu kan. ya. Iya, tapi kan kadang terpaksa. Nah makanya jamaah sebelum kita bahas lebih dalam nih, saya mau ajak dulu jamaah sama-sama kita baca artikel berikut ini. Masya Allah. Coba mana artikelnya? Mana nih? Oh ini dia nih di belakang nih. Artikel dari... Oh ini 116 mahasiswa IPB University terjerat pinjol yang bermodus sponsorship. Astagfirullahaladzim. Nah itu dia. Jadi kita sama-sama tahu juga nih kemarin banyak nih mahasiswa. Jadi mereka pengen bikin acara gitu, pengen bikin event, tapi ternyata malah kena kena tipu gitu. Dan uangnya itu yang dikumpulkan dari beberapa mahasiswa itu ternyata diambil dari pinjol. Nah gitu Ustaz Syam. Kadang kita bingung ya Ustaz Syam. Makanya saya mau nanya nih sama Ustaz Syam. Mengapa zaman sekarang makin banyak yang suka pinjam online itu adalah anak muda? Terus apakah karena gaya hidup, kondisi ekonomi yang memang ekonominya pas-pasan nih, tapi gaya hidupnya pengen gimana gitu. Makanya akhirnya terpaksa pinjam online. Nah ini mohon penjelasannya guru nih. Itu namanya banyak gaya tuh. Halo guruku, Habib Muhammad, Ustazah Lulu, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang pertama sekali yang insya Allah kita sampaikan bahwasanya hutang piutang itu tidak haram. Hutang piutang itu adalah perkara yang diperbolehkan. Hutang piutang bisa jadi perkara yang disunnahkan kalau misalnya di dalamnya ada niat untuk membantu orang lain. Bahkan bisa jadi hutang piutang ini menjadi sesuatu yang diwajibkan jikalau ternyata yang dibantu tersebut adalah saudara kita yang sudah terancam nyawanya kalau tidak dibantu, tidak diberikan hutang segera. Maka hutang piutang pada dasarnya adalah sesuatu yang diperbolehkan. Kapan dia terlarang? Kalau misalnya hutang piutang tadi sudah tidak jelas arahnya kemana. Yang pertama, bisa jadi arahnya sudah bukan kebutuhan yang primer, tapi kebutuhannya adalah kebutuhan yang untuk gaya-gayaan saja. Kebutuhan untuk gaya hidup saja. Kebutuhan untuk sebenarnya kalau dia tidak menggunakan itu sebenarnya dia tidak mati, subhanallah. Makanya kalau kita lihat sekarang ya ajang Piala Dunia gitu ya, ajang World Cup tuh luar biasa, Presiden FIFA mengatakan karena pada diprotes kok nggak boleh minum alkohol di stadion. Apa kata Presiden FIFA? Nggak ada orang yang nggak mati, nggak ada orang yang mati kalau misalnya 3 jam doang nggak minum alkohol. Gimana sih, tahan aja sebentar gitu. Maka subhanallah sama dengan bayar hutang ataupun berhutang ini, banyak orang-orang yang merasa bahwa kalau dia tidak nampang di sosial media, dia akan mati, subhanallah. Padahal kalau nggak update sehari nggak bakal mati. Kalau nggak makan di tempat yang mewah juga nggak bakal mati. Yang penting kita masih bisa makan, minum, menyambung hidup. Tapi kalau sudah misalnya sangat berbahaya bagi nyawanya, kalau dia tidak berhutang, dia tidak akan makan walaupun cuma sesuap nasi, dia tidak dapat air minum, maka silahkan berhutang. Karena Nabi SAW juga dalam riwayat
pernah berhutang. Nabi berhutang bukan untuk dirinya, tapi berhutang untuk para ashabus suffah, berhutang untuk sahabat-sahabatnya agar sahabat-sahabatnya bisa makan. Bayangin waktu itu diboikot semuanya. Bayangin waktu itu Nabi nggak bisa berusaha, Nabi nggak bisa belanja, diboikot oleh masyarakat kota Mekah. Begitu pula di Madinah. Kadang-kadang dalam keadaan susah, maka Nabi juga pernah berhutang. Maka yang pertama kalau ditanyakan apa yang menyebabkannya, yang pertama dia tidak tahu prioritas hidupnya. Dia tidak tahu yang mana yang sebenarnya kebutuhan inti, yang mana yang tidak inti. Maka mestilah kita bersyukur atas apa yang bisa kita dapatkan hari itu. Bersyukur atas apa yang kita bisa nikmati, bukan untuk apa yang kita pamerkan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Ini jadi mengingatkan kita kembali supaya kita itu lebih memilih mana kebutuhan, mana juga kemauan. Karena kalau kita kemauan gak ada habisnya ya Ustaz Syam, ya akan terus ada gitu ya. Baik, nah ini saya akan melanjutkan pembahasan kita hari ini. Saya izin tanya nih sama Habib Muhammad. Nah, Habib, izin nih, kalau misalnya kita sering mendengar kalau anak itu nggak ada istilahnya atau orang tua itu berhutang ke anak. Itu nggak ada istilahnya katanya. Tapi benarkah ada batasan jika ternyata memang orang tua itu berhutang kepada anak? Kadang anak tuh ya kalau misalnya mau nagih sama orang tua kan nggak enak ya. Biasanya orang tua lebih banyak lagi gitu ya. Uang paling seberapa. Tapi di satu sisi anaknya memang juga lagi nggak punya duit. Nah itu gimana tuh menurut sudut pandang Islam tuh? Mohon penjelasannya Habib. Orang tua berhutang sama anak diri ya? Boleh, silakan terus ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Syam, Ustazah Lulung sama Ustadz Mikdad. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila siratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'du. Orang tua berhutang sama anak, boleh atau tidak? Kemudian yang kedua, anak menagih sama orang tua. Ini sebenarnya banyak kasus nih. Ini sebenarnya bagus juga diangkat. Buat Islam itu indah, banyak terjadi di masyarakat yang nyata, hutang piutang, ada juga antara orang tua ke anak atau anak sama orang tua. Intinya ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama ya seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mayoritas ulama artinya boleh nggak si anak menagih? Ini bukan masalah orang tua memang sudah miara anak segala macam, jasanya orang tua jelas. Tapi kalau akad pertamanya hutang, ini masalahnya ya. Akad pertamanya hutang, bagaimana si anak boleh atau tidak menagih kepada orang tuanya sedangkan anak lagi butuh? Kecuali kalau anaknya lagi nggak butuh, udah didiamin aja sama anaknya. Kecuali anak lagi butuh, boleh atau tidak? Maka boleh bagi si anak untuk menagih kepada kedua orang tua hutang daripada orang tuanya kalau memang kepepet lagi membutuhkan. Cuma tetap ulama mengatakan beda dong cara naginya. Nggak harus pakai orang, suruh orang, atau dengan kalimat yang kasar, atau dengan hukuman, atau Masya Allah sampai memenjarakan kedua orang tuanya. Nah ini tidak sangat dianjurkan sama ulama kita. Dan yang kedua, lawistaqradal abu min abihi, ya, min waladihi, fa inna lil walada mutalabatahu. Dalam bahasa fikihnya, boleh apabila seorang orang tua itu ayah atau ibu minjem sama anaknya, fa inna lil walada, ya, sesungguhnya bagi seorang anak mutalabatahu, boleh menaginya min ghairil hanabilah, berbeda dengan madhab Imam Hanafi, ya, madhab Imam Hanafi yang berbeda di sini. Karena kenapa? Fajazatil boleh bagi si anak untuk menagih kaghairihi, seperti hukum hutang-hutang sama yang lain. Cuman waqalal Hanabila, tapi berkata dalam madhab Imam Hanafi, la yutolab, ya, la yutolab, tidak boleh ditagih berdasarkan li hadisin anta wa maluka li abik, berdasarkan hadis
kau dan hartamu adalah milik ayahmu. Waduh, Masya Allah. Ini jangan ditagih ya. Jadi ya nagih dengan cara yang baik ya. Betul. Baik, Habib, Masya Allah. Sebenarnya masih pengen ada yang ditanyakan, tapi kayaknya setelah yang satu ini aja ya. Baik, Siap. jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jamaah masih di Islam itu Indah, dan hari ini kita sedang membahas tema gimana kalau tidak sanggup bayar hutang. Waduh, tadi di segmen sebelumnya udah dibahas sama guru-guru kita, juga kita udah nonton tayangan-tayangan menarik. Nah, selanjutnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silahkan. Astagfirullahaladzim. Kalau kita baca keterangannya tadi sama-sama, ini kasusnya jadi pura-pura meninggal karena takut dibayar hutang gitu. Ini wallahu alam benar atau enggak, cuma lucu aja gitu ya, menarik ya guru-guru. Saking takutnya gitu. ditagih gitu ya. Takutnya iya. Nah, Habib izin bertanya nih Habib. Siap. Ada kasus juga nih, pertanyaan dari jamaah juga nih. Ini ada kasus nih. Salah satunya tuh cicil rumah. Biasanya tuh sebelum kita akad gitu ya, misalnya KPR atau apapun, itu ada perjanjiannya kalau misalnya meninggal, rumahnya itu lunas gitu. Nah, sedangkan kan kalau dalam Islam sendiri, hutang itu akan dibawa sampai mati gitu ya. Nah, ini gimana nih? Kalau menurut sudut pandang Islam, apakah benar bisa jadi kalau akadnya memang sudah lunas, jadi sah gitu rumahnya, tapi kalau menurut Islam gimana? Nah, ini mohon penjelasannya Habib. Baik, Silakan. izin Ya. semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau meninggal dunia dianggap lunas, bagus dong. Ya, Mau nggak? ya mau kalau misalnya Berarti mau pendek kita umur? Jangan. Maksudnya daripada kita punya hutang ke akhirat. Ya. Iya. Artinya bagus dong. Artinya seandainya ada orang misalnya sudah kamu misalnya cicil, bolehlah beli, ini orang mau nolong, betul-betul mau Iya. nolong kan ada kalimat ini namanya inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maksudnya ini bagi orang yang menghutang ini. Iya. Artinya apa? Ini ma'akum. Kata Allah, aku akan bersama kalian. Tentunya pengen dong. Kita ini sama Allah, pemirsa semuanya. Pengen orang itu selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen dong, Lantas, kapan sih waktunya kita itu betul-betul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? La in aqamtumus shalat, ketika kau menunaikan sholat, kita bersama Allah. Ketika kau menunaikan zakat, kau bersama Allah. Ketika kau beriman kepada Rasul-Rasulku, kau bersama Allah. Bukan hanya beriman, wa azzartumuhum, dan kau memuliakan Rasul-Rasulku, kau bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa agradtumullaha gardan hasana, dan kau memberikan hutang dengan hutang pinjaman dengan sangat baik dan bagus karena orang itu sangat membutuhkan. Iya. La ukaffiranna ankum sayiatikum. Masya Allah. Kata Allah apa? Aku akan mengampunkan dosa-dosamu dan kau akan aku masukkan ke syurga yang di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Masya Allah. Itu bagi orang yang apalagi bilang sudah Mikdad utang saja, atau Mikdad bilang sudah Habib utang cicil rumah sama saya, kalau Habib meninggal bebas semua. Bagus dong. Nah, artinya ini bagus, gak jadi masalah. Artinya meringankan orang. Tentunya bagi orang yang berhutang dia tetap membayar. Tapi seandainya ada hal-hal yang demikian lupa, boleh-boleh saja supaya bikin tenang daripada orang yang punya hutang. Cuman masalahnya di sini ada mungkin masalah bercampur ribanya, bercampur bunganya, bercampur segala macam, itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, supaya harta kita bersih, kita tidur di dalamnya, keluarga kita, anak-anak kita juga pun merasa tenang. Kenapa? Tidak ada campur sesuatu yang haram di rumah kita yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang baik, boleh-boleh saja. Misal ada satu kantor, dia baik, sudah. Tentunya kan kalau kredit rumah itu kan pasti harganya lebih naik. Kita nggak bicara bunga di sini, kita nggak bahasan bunga. Artinya ada kantor memang real. Kamu kalau kontan sekian, kamu kalau kredit sekian. Udah saya ngambil kredit, sudah
Nanti beres lah, dia bilang kalau seandainya kata kau tidak bisa melunasi, sudah tidak usah kau teruskan lagi tanggungan semua kantor. Itu boleh-boleh saja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diperbanyak orang yang baik seperti itu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Habib nih nanti punya punya perumahan dan properti. Terus kita yang ini ngambil ya. Sistem bayarnya kayak gitu. Tinggal lunas. Asik. Tapi jangan sampai kayak tadi jadi pura-pura meninggal karena pengen lunas. Itu jadi permasalahan kembali. Baik, Habib, terima kasih penjelasannya, Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjut ke pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung nih. Ustazah, apa izin bertanya ini? Kadang kita tuh ya kerja dari pagi sampai pagi lagi. Wah, semua banting hal tulang dikerjain, ya. banting tulang. Tulang beneran. dibanting-banting. Tapi ternyata pas gajian di akhir bulan cuma buat bayar hutang doang. Nah, itu juga banyak yang terjadi gitu ya. Nah, ini gimana nih hukumnya kalau kita bayar hutang dengan tenaga, dengan cara kita bekerja ke orang yang kita hutangi. Nah, jadi misalnya aku ngutang sama Kak Mikdad karena nggak bisa bayar, udah gue kerja aja deh gitu ya. Gitu pakai tenaga gitu. Nah, itu gimana, mohon penjelasannya. Bagaimanakah? Ya, mohon izin Habib, Ustadz, Kak Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma Ba'du. Ya, semangat. Nah, inilah kalau kita ngomongin masalah utang. Kadang-kadang yang semangat yang nagih, yang ngomel yang ditagih. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ngomongin kita ngutang nih. Tapi ternyata kita gali lubang tutup lubang. Akhirnya udah kayaknya aku nggak bisa tuh yang namanya ganti dengan duit. Mendingan saya kerja deh. Nah, saya ngutang nih 100.000 sama seseorang. Daripada saya nggak bisa ganti entar sampai dibawa ke akhirat, boleh nggak saya kerja, Bu? Misalnya gitu. Ya udah, berarti pertama harus ada kesepakatan. Jangan yang cuma kerja, tiba-tiba dia nyapu nih. Pas nyapu, udah ya, udah lunas. Lah kan cuma nyapu doang, kan saya udah kerja. Nggak bisa begitu. Yang pertama boleh-boleh aja, yang penting ada kesepakatan. Ya kan, jadi apa nih? Nih, kamu nyetrika di rumah saya, berarti sehari 150.000. Berarti kalau 100.000, 2 hari bekerja. Boleh-boleh aja, yang penting atas antarodi minkum, saling redo. Nyetrika satu baju itu doang. dia kesepakatan lagi. Apakah nyetrika satu lemari, apakah satu bak, seperti itu. Jadi yang penting ada catatan dan ada kesepakatan antarodi minkum, yaitu saling redo sama redo. Yang kedua, yang penting dia tepat janji. Beneran nih, kerja nih, satu hari 50.000, ya udah, jangan sampai kabur. Kalau kabur ada nyanyinya. Apa tuh? Oh ame-ame belalang kupu-kupu, mana dia rame kok dia ngutang punya aku. Kayak gitulah kira-kira lah ya. Masa sih kayak gitu kayaknya. Kayaknya nggak gitu deh lagunya. Ada yang kelebihan kata kali ya. Yang penting ada U-nya. Gimana sih? Kita nggak usah mikirin nyanyi, yang mikirin yang ngutang tuh ya, yang nggak bayar. Dan yang ketiga, yang penting dia harus ada tanggung jawab. Nggak apa-apa dengan tenaga. Karena apa? Bahwasanya orang beriman itu dia bertanggung jawab. Dan dia mengikuti akad di awal. Oh kalau misalnya saya memang nggak bisa bayar, boleh nggak? Ternyata yang ngutangin bilang boleh. Dalam surat Al-Maidah dinyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhi janjimu. Ya udah, kalau kamu nggak bisa bayar dengan duit, dengan tenaga kamu. Betul. Tapi ingat, kesepakatan dari awal. Dan yang kedua, ketika kita sudah ada niat untuk membayar, mungkin tidak dengan yang namanya materi, dengan tenaga, insya Allah kita mendapatkan pahala. Karena apa? Man sa'a li walidahi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa dia bekerja untuk membantu orang tuanya, bakal li nafsi untuk dirinya. Jangan sampai aku punya utang, maka dia berada di jalan Allah. Gitu, Cin. Jadi boleh. Bagus ya tadi lagunya. Bagus, tapi gimana ya guru? Ada yang aneh pokoknya. Ada yang aneh. Yang penting belakangnya U ya. Ya gitu. Allahu Akbar. Baik, Masya Allah Ustazah Lulung, terima kasih. Masya Allah jamaah Islami Indah yang dirahmati Allah. Ini kita membahas soal hutang, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Indah. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Masya Allah, kita langsung aja bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih, bagaimana kalau saudara dari suami yang tidak bisa bayar hutang dan sudah 1 tahun lebih? Ipar berarti ya? Iya, betul. Maksud saya tuh Ustadz tidak apa-apa hutang dan belum bisa dibayar itu bicara. Ini tidak ada bicaranya kapan mau dibayar, setiap diminta tidak ada, tapi statusnya jalan.
naik kereta, makan, lalapan, makan enak-enak gitu deh. Kok dia tahu ya? Berarti ikutin. Ada orang makan lalapan. Kalau begitu bagaimana tuh hukumnya Ustadz? Apakah saya salah kalau saya tetap menagih hutangnya karena ini asli uang saya dari kakak saya, bukan uang saya yang dikasih ke suami. Terima kasih. Jalan-jalan. Iya, hutang. gimana jadi hutang tapi update terus statusnya Jalan-jalan. gitu. Singkatnya, bagi orang yang berhutang punya etika. Pertama, niat mau bayar. Betul. Itu yang pertama. Niat. Ya, orang kalau punya hutang dimanapun di dunia ini, orang yang punya hutang, pertama dia niatnya harus bayar. Kedua, punya hitam di atas putih. Karena bukan orang yang punya duit. Orang yang berhutang dia harus bawa kertas tuh. Dia harus punya etika. Yang ketiga, si orang dalam ilmu fikih boleh nih yang punya hutang nih karena sudah jatuh tempo, maka boleh orang yang punya duit itu melarang dia pergi kemana-mana. Boleh, karena karena sudah jatuh tempo. Yang keempat, seandainya dia mau tidur di rumah itu orang yang punya hutang itu harus menyediakan tempat, tidak boleh larang. Iya, itu secara hukum. Jadi orang punya hutang tuh minimal harus ada akhlak sama adab. Ini kalau sudah jatuh tempo, kalau nggak bisa bayar ngomong. Bicara gitu. Maaf nih, ini mintanya Masya Allah, ngutangnya Masya Allah, ditagih udah kayak kita yang punya hutang. Nah, itu dia. Ustazah tadi. Nah, ini artinya bukan curhat ini, bukan. Iya. Tapi kayaknya dari hati banget Habib. Iya, jadi subhanallah, padahal memang pahalanya besar Betul. mengutangi. Cuman yang berhutang pun harus punya otak yang bagus. Punya adab yang bagus. Baik, kita lanjutkan, kita bacakan. Mudah-mudahan tadi terjawab. Terima kasih Habib ya atas jawabannya. Kita lanjutkan, ada pertanyaan yang kedua melalui Instagram dari hamba Allah, baik tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya nih punya hutang untuk usaha buat keperluan pribadi dan saya tahu itu. Jadi selama ini saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari jualan online. Niat untuk membantu membayar hutang suami saya tersebut. Pertanyaan saya, bolehkah saya diam-diam membayar hutang-hutang tersebut tanpa sepengetahuan suami? Walaupun saya tahu nanti akan menyebabkan pertengkaran. Terus gimana ya Ustadz baiknya jika saya bayar hutang dengan uang hasil jualan? Sedangkan kita sehari-hari hanya mengandalkan uang hasil jualan ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan saya tiap malam nih kepikiran terus dengan hutang itu dan saya takut hutang itu jadi penghambat jalan keberkahan rezeki kami. Mohon solusinya Ustadz. Ustadz Syam, mungkin boleh dijawab melalui tausiah ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ada seorang wanita, dia senantiasa ingin berniat untuk membantu suaminya dalam hal membayarkan hutang-hutang suaminya. Yang pertama tentu saja ini adalah akhlak yang sangat mulia. Jadi apa itu akhlak? Akhlak itu adalah sesuatu yang membuat sang Khalik ridha dan makhluk pun ridha, senang. Maka subhanallah tentu saja kalau ada istri yang membantu suaminya, pasti suaminya akan dengan senang hati. Masya Allah, istri salehah membantu. Mahal tuh. Jarang ada tuh. Jarang banget, makanya luar biasa. Gimana itu ya? Nggak tahu ya. Kenapa emang? Boleh dicariin. Bagus untuk dijadikan contoh untuk seluruh jamaah, Masya Allah. Maka istri yang membantu perekonomian suami, maka bernilai sedekah baginya. Maka bernilai kebaikan baginya. Ada seorang wanita yang bertanya kepada baginda Nabi SAW, bagaimana kalau dia membantu suaminya? Maka pahalanya, maka dia lebih banyak pahalanya. Karena yang pertama dia menafkahi, padahal bukan kewajibannya. Yang kedua dia juga mendapatkan pahala sedekah. Apalagi membayarkan hutang-hutangnya, maka ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di sini tidak dapat izin suaminya. Dia membantunya secara sembunyi-sembunyi. Walaupun kebaikan sembunyi-sembunyi itu juga ada pahalanya, bahkan bisa lebih banyak pahalanya karena kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Namun ternyata diprediksi kalau suaminya tahu, suaminya bakal marah. Maka cari tahu dulu apa kira-kira penyebabnya suaminya menjadi marah ketika dibantu oleh istrinya. Bisa jadi yang membuat beliau marah karena ternyata hutang yang dimaksud ini adalah hutang yang tidak perlu dibayar. Jangan sampai hutang yang tidak perlu dibayar.
Mungkin sang suami ini ditipu oleh orang lain, lalu dibolak-balik suratnya. Kita kan nggak tahu akar permasalahannya. Maka itulah pentingnya komunikasi dalam rumah tangga tadi. Maka ibu tetap ibu sampaikan kepada suami, Mas gimana kalau saya bantuin, gimana kalau saya bantuin, gimana kalau saya bantuin. Kecuali kalau memang terlihat emang suaminya yang tidak peduli untuk bayar hutang dengan mengatakan, nggak usah bayar hutang, orang kaya dia kok, dia orang kaya kok. Itu bukan alasan untuk tidak membayar hutang. Seberapa kayanya pun orang yang kita hutangi, maka tetap membayar hutang adalah suatu kewajiban. Maka seorang istri boleh dengan sembunyi-sembunyi membantu perekonomian tadi dengan cara membayarkan hutang suaminya. Yang ketiga, Ustadz, tapi hasil jualan ini hanyalah daripada sesuatu yang memenuhi kebutuhan sehari-hari kami. Boleh nggak kalau saya pakai? Kalau begitu kebutuhannya dikurangi standarnya. Kalau kemarin makanannya lauknya mahal-mahal, kalau sekarang mungkin dikurangi standarnya, yang penting ada lauknya. Karena lihat yang mana yang lebih wajib. Lebih wajib lauk mewah atau lebih wajib bayar hutang? Lebih wajib selfie sekarang. Astagfirullah. Lagi di mana update status gitu ya, subhanallah. Maka lihat prioritasnya. Kalau dengan makan tahu tempe membuat Anda masih hidup, maka tidak usah makan steak dulu karena Anda ada hutang. Gitu. Yang susah. Steak itu bukan yang itu. Bukan, itu steak. Daging maksudnya, bukan steak buat kita yang steak, Bib. Maka kita harus tahu prioritas utama dalam hidup kita. Yang wajib adalah bayar hutang. Wallahu taala alam. Masya Allah, tabarakallah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita hari ini yang insya Allah tidak kalah menariknya lagi. Ada satu informasi yang luar biasa. CT Arsa meluncurkan platform fundraising yaitu berbuatbaik.id yang telah meluncurkan 119 lebih program donasi yang akan disalurkan untuk kesehatan, fasilitas umum, bencana alam, pendidikan, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, ini ada sedikit cuplikan video dari berbuatbaik.id. Silahkan. Ya, baca ulah misalkan dulu, maksudnya ulah misalkan itu kayak ngeraya, atau bukan ibadah. Ya saya kira ya Abah Amrina, seperti bahasa orang pada peduli ke Allah. Ayo ringankan beban mereka dengan berdonasi di berbuatbaik.id. Alhamdulillah jamaah, masih di Islam Itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema gimana kalau tidak sanggup bayar hutang. Masya Allah, di segmen sebelumnya. Jadi kalau kita punya hutang itu alangkah baiknya kita itu bicara ada adabnya gitu ya, bukannya malah posting-posting makanan mewah, jalan-jalan keluar kota, keluar negeri gitu ya. Itu yang bikin bingung gitu, kok jalan-jalan bisa bayar hutang nggak bisa. Banyak yang kayak gitu tuh. Banyak jalan-jalan bisa, bayar hutang nggak bisa. Padahal prioritasnya itu. Itu dia. Baik. Nah, Ustaz Jam, kita akan melanjutkan nih pembahasan kita. Saya ada satu pertanyaan nih. Dan mungkin di beberapa daerah gitu ya, kita tidak sebutkan namanya, masih ada nih orang yang berhutang dengan jaminan anak. Nah, ini di sinetron juga gadis. ada. Iya, anak gadis biasanya. Sampai anaknya dijodohkan demi melunasi hutangnya. Lalu bagaimana kalau tidak sanggup bayar hutang sampai akhirnya anaknya dijadikan jaminan oleh orang tuanya. Tapi apakah boleh nih anak itu dijadikan jaminan sebagai pembayar hutang nih menurut sudut pandang Islam? Gimana Ustaz Syah? Mohon jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Maka langsung kita jawab pertanyaan, bolehkah anak gadis ini menjadi jaminan hutang? Maka yang bisa menjadi jaminan atau barang gadaian, jadi kan digadaikan ini, ya, gadaian itu adalah sesuatu yang bernilai. Oh, berarti boleh dong Ustadz, karena harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga, apalagi anak gadis saya ini sangat bernilai ini, berarti ini yang paling boleh saya gadaikan ini. Subhanallah, maka ini tidak termasuk daripada barang gadaian. Anak adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kalau anak menjadi barang gadaian hutang, berarti pernikahannya nanti termasuk pernikahan yang terzalimi. Kenapa terzalimi? Karena seorang wanita pernah datang kepada baginda Nabi SAW mengadukan ayahnya,
wahai ya Rasulullah, ayah saya menikahkan saya dengan seorang pria ya Rasulullah. Maka Nabi bertanya, apakah engkau menyukainya? Apakah engkau ridho menikah dengannya? Sesungguhnya saya tidak ridho ya Rasulullah. Kalau begitu pulanglah, engkau menikahlah dengan pilihan ayahmu. Lalu balik lagi wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, saya benar-benar tidak ridho, saya tidak suka dengan laki-laki tersebut. Maka wanita tersebut diminta oleh Rasulullah, bilang sama ayahmu, kata Nabi, jangan nikahkan saya. Maka subhanallah, kita lihat Nabi saja sangat mengerti kemauan sang anak gadis tadi dengan mengatakan saya tidak ridho menikah dengannya. Apatah lagi seorang wanita mungkin yang jelas-jelas tidak ridho untuk menikah dengan seseorang yang bisa jadi, kalau kita lihat survei, bisa jadi anak yang menjadi gadaian hutang ini menikahnya terpaut jauh umurnya gitu ya. Udah pantas jadi kakeknya padahal. Ya, tapi karena masalah hutang orang tuanya, akhirnya dia menjadi gadaian daripada hutang orang tuanya tadi. Maka subhanallah, sungguh sangat tidak diperbolehkan seorang orang tua menikahkan anaknya dalam keadaan menzalimi sang anak. Tetap butuh ridho daripada sang anak walaupun orang tua yang menentukan. Maksudnya orang tua yang menentukan bagaimana? Ada laki-laki yang melamar anak perempuannya, orang tua yang menentukan. Orang tua yang melihat apakah dia ridho dengan agamanya, apakah dia ridho dengan akhlaknya, apakah dia ridho dengan orangnya, maka dia boleh memutuskan menerima atau menolak pinangan laki-laki tersebut. Tapi kalau dari awal sudah dipaksakan anaknya, nah sebenarnya ayah juga tidak setuju kau menikah dengannya, nah sebenarnya ibu juga nggak setuju kau menikah dengannya, tapi mau gimana lagi nak, ini karena engkau adalah barang gadaian waktu orang tuamu ini berhutang dahulu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah pernikahan yang zalim. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Ketika berbicara tentang pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk pakai otaknya, pakai akalnya. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir. Maka subhanallah, bukan untuk diakal-akalin pernikahan itu. Pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan kenyamanan, ketenangan, sakinah dalam rumah tangga. Bagaimana mungkin seorang wanita bisa menjalani pernikahannya kalau setiap harinya dia merasa bahwasanya itu adalah pernikahan yang terpaksa, pernikahan untuk membantu orang tuanya, maka selama-lamanya dia tidak akan ridho dalam pernikahannya. Kecuali nih misalnya nih, kecuali ternyata emang saling suka wanitanya. Plot twist. Iya benar. Tapi sebenarnya memang tidak boleh dijadikan anak, itu adalah jaminan untuk hutang piutang. Allah Ta'ala. Aduh, udahlah cukup laptop. PKB jangan anak lah, kasihan. Ini kan bonus-bonus, bukan bonus apa namanya? Akal bulusnya buaya kalau sudah naik daratan. Itu dia. Kalau di air tuh buaya masih aman. Kalau udah ke darat, jadi buaya darat katanya. Repot kalau gitu. Masya Allah. Baik Ustaz Syam, terima kasih penjelasannya. Baik jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita hari ini. Selanjutnya saya izin bertanya sama Ustazah Lulung. Ustazah, sekarang ini banyak nih ada istilah juga tukang kredit keliling gitu. Nah ini di Gang Senggol tuh ada ya, lucu nih, biasanya perabot, terus baju, panci, panci, bibir merah. Iya bener ya, Ustazah aku tahu banget nih. Nah, tapi ini biasanya tukang kredit keliling ini tetap ada bunganya juga. Bunganya berjalan terus nih. Kadang bisa jadi nih si bunganya lebih gede dibanding harga. Misal panci berapa sih? Bunganya bisa lebih mahal. Nah, ini sebenarnya gimana nih kalau misalnya nyiramnya bagus. Bunganya tumbuh. Bunga berbunga. Nah itu gimana tuh Ustazah, kalau misalnya kita udah nggak sanggup bayar, kita boleh nggak sih balikin aja gitu barangnya? Karena ini banyak juga. Balikin gitu ya. Oh, penjelasannya Guru. Mohon izin Habib Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pemirsa, kita udah ngutang nih sama bank keliling. Bunganya astagfirullahalazim, misalnya harganya itu bibir merah 20.000 bisa jadi 70.000. Ya kan? Itu bisa buat beli beras, itu lumayan tuh ya, sekarung ya kan. Nah, jadi kalau kita ngomong masalah tukang kredit, memang kalau kita ngomongin fikih, mohon maaf, mohon izin, ada yang menyatakan memang yang namanya harga cash dengan harga kredit beda. Tapi
Tapi ini masalahnya udah lama dia tuh ngeridit, sebulan 2 bulan dia ngeridit bibir merah, masa ini mau dibalikin? Itu dipakai. Nah jadi kalau kita ngomongin boleh nggak? Ketika kita udah nggak sanggup bayar, itu barang kita balikin lagi. Yang pertama, persyaratannya sih boleh-boleh aja, asalkan apa? Ini barang masih bagus kondisinya. Misalnya kita udah ngedidit panci, ini panci belum kita pakai, taruh dulu deh, pejeng dulu deh gitu ya. Kalau udah lunas, baru kita pakai. Ada yang kayak begitu. Tiba-tiba baru kita lunas berapa hari, kan karena tadi harian ya. Ternyata kayak nggak sanggup lagi nih. Ku tak sanggup bila bayar hutang. Kan gitu yang pertama ya. Jadi kalau kondisi itu barang baik silahkan. Kalau barang yang tidak baik tidak bisa dibalikin. Apalagi modelnya kayak bedak ya kan. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, makanya di awal kalau ngutang tuh harus nyatet. Idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kamu saling utang piutang catat. Bu, ini barangnya udah kagak bisa dibalikin ya kalau modelnya kayak gitu tadi. Apakah itu namanya bedak, apakah itu namanya apapun ya. Tapi kalau modelnya panci, penggorengan, mesin cuci, silahkan dibalikin kalau dalam kondisinya bagus. Jadi faktubu, tulis dan dicatat. Yang ketiga, dengan niat. Kalau ngambil yang namanya panci kan bisa dibalikin lagi. Yang penting di kiri kanan tetangga tahu kalau aku tuh barang aku banyak. Niatnya cuma pengen ngumpulin, ntar tengah-tengah mah tinggal gue balikin. Nah ini nggak bisa. Masa yang namanya orang udah keliling, capek-capek kan, dari pintu ke pintu, door to door ya kan? Masa ditipu-tipu juga? Astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama, ayo kita niat belanja untuk apa? Yang kedua, emang butuh apa enggak? Jangan cuma kepengenannya doang. Kalau emang butuh, silahkan. Yang ketiga, apalagi di sini, yang namanya kita ngutang diperbolehkan. Yang penting kita ini benar-benar bisa yang namanya melunasi. Bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Walaupun hanya sekedar bank keliling gitu loh. Repot juga kan, sehari 1.000. Belum dia bensinnya, belum apanya gitu loh. Jadi kalau kita ngomong masalah hutang, silakan saja. Dan yang terakhir dalam surat Al-Baqarah nyatakan apa? Kalau memang kita ada dalam keadaan zu usrotin, ada dalam kesulitan, maka berikanlah fanaziratun ila maisarah, berikanlah kemudahan. Ya gimana nih, boleh nggak saya balikin? Boleh nggak? Kalau dia bilang boleh, balikin. Kalau enggak, resiko. Makanya kalau emang kita nggak sanggup bayar, jangan ngutang. Kebangetan sih, ya kan? Itu namanya makan ketan anget-anget. Kebangetan banget dan terlalu. Maka kita harus berdoa kepada Allah dijauhkan dari segala hutang piutang. Waduh. Tahu gitu kalau misalnya panci gitu nggak dipakai dulu, mending nabung aja dulu. Ya, nabung dulu kalau udah ada. Ada yang kadang-kadang beli gitu yang mejeng. Astagfirullah. Makan ketan anget-anget. Cakep. Sama kopi pagi nih enak. Kirain mau pantun Abi. Enggak, Abi nggak mau pantun. Abi pengen diajak duet kalau Ustazah nyanyi. Kita sanggup. Aduh jamaah, Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini mengenai hutang, memang gak ada habisnya ya. Sebelum kita bahas lebih dalam nih, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini nih, silakan. Masya Allah. Memang mesti ibu bayar itu kewajiban kok. Ibu jangan bicara seakan-akan saya datang saya minta duit ibu, enggak. Saya bilang kembalikan duit yang sudah Anda pakai. Gitu loh, itu mindset jangan Anda balik gitu loh. Apalagi ibu bicara soal jangan diperas. Saya ngapain saya peras Anda? Anda jangan buat diri supaya Anda ini korban. Enggak. Anda pelaku utama. Nah, kalau tadi, iya kita nonton dari sudut pandang yang ini apa yang minjemin. Jadi kadang yang minjem hutang, yang minjem itu kadang biasanya suka ngerasa, aduh aku dizolimi, aku ditagih terus sama orang. Jadi dibolak-balik sebenarnya. Bagus ya tadi cara ngajinya. Iya, cara-cara mengedukasi. Jangan menjadikan diri sebagai korban, benar juga nih. Nah, Habib izin bertanya nih, apakah ada cara yang terbaik dalam sudut pandang Islam jika ternyata memang udah nggak sanggup nih, udah nyerah nih, saya udah bener-bener nggak bisa bayar hutang nih, apakah harus jujur aja gitu sama yang ngutangin gitu, terus minta keringanan atau minta apa yang menawarkan diri dalam bentuk jasa atau apa, atau gimana nih kalau memang kita udah nggak sanggup nih? Habib, mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila orang tidak sanggup membayar hutangnya, tadi semua sudah disinggung sedikit-sedikit, ada Ustazah sama Ustadz Syam. Artinya kita bagusnya jujur atau tidak ini secara hukum. Orang berhutang, misal Mikdad nih mana? Ya, ada uang nggak Ustadz? Ada uang. Duit. Ya, uangnya pada miskin semua pagi-pagi ya? Nggak ada. Oke. Oh ini Bib. Maaf.
Misalnya 50.000. ya utang nih Mikdad sama Habib 50.000. Bib, saya pinjam uang ya Bib 50.000. Nah, berapa hari? Misalnya seminggu deh, Anda balikin seminggu. Ya. Seminggu Mikdad utang seminggu, silakan Mikdad. Ya nih. Sudah satu minggu bukannya hak yang punya utang menagih. Itu etika. Etika akhlak orang yang berhutang. Nih dia udah datang mau minjem. Oke. Kemudian yang minjemin dengan baik. Oh ya nih, tentu nanya dong berapa hari. Iya, betul. Bukannya nakiro begitu saya secara umum. Oke, saya pakai aja dah, kapan aja terserah. Itu beda. Ini pakai waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu ternyata Mikdad nggak datang juga atau sudah jatuh tempo nih. Jatuh tempo. Mesti dalam bagian Mikdad datang, misalnya Ustadz atau Pak Muhammad, misal mohon maaf nih, saya belum bisa bayar hutang. Jadi itu etika yang terbaik buat orang yang berhutang. Apabila dia belum mampu membayar hutangnya, maka dia jujur, jangan malu. Betul. Kenapa waktu berhutangnya Nggak malu. Waktu mau bilang jujur belum sanggup bayar, malu. Nah ini kalau begitu mukanya waktu jalan simpen. Gitu artinya. Ini masalah betul tadi kalau kadang-kadang tetap tapi kita nagih jangan sampai marah-marah. Betul. Tapi memang kadang-kadang kita dibalik, yang berhutang itu dianggap korban, malah yang berhutang itu jadinya seperti mendolimi. Padahal matlul ghani dzulmun. Nabi yang bilang orang yang sanggup bayar hutang, dia tidak bayar hutangnya, dzulmun, suatu kedoliman. Astagfirullah. Bukan sebaliknya malah. Jadi orang yang mampu sanggup dia bayar hutang, tapi belum bayar sama dia tidak dibayar, dinantikan. Padahal dia sanggup bayar. Matlul ghani kata Nabi, orang yang sanggup bayar hutang tapi dia nunda hutangnya, dzulmun, suatu kedoliman. Kemudian yang kedua, boleh nggak sih misalnya yang punya hutang, maaf nih Ustadz, kata Mikdad nih, saya punya motor, silakan jual motor saya. Boleh, jangan ragu-ragu artinya. Atau saya punya rumah, saya tidak sanggup bayar hutang, bolehlah jual rumah saya, silakan jual untuk membayar hutang. Boleh kalau keridhaan, artinya bagus dia secara apa namanya, secara baik dan akhlak. Lewat pengadilan boleh nggak? Boleh juga. Boleh juga lewat pengadilan, karena hak kita minta hak kita. Misalnya ada dia punya aset, dia tidak bisa bayar, boleh nggak diambil? Boleh. Tapi kalau kita ngambil begitu saja tidak boleh, tentunya lewat hukum untuk mengambil tersebut, tapi sekedar buat bayar hutang sejumlah hutangnya saja, bukan sampai lebih menguntungin, itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya. Terus gimana kalau misalnya nih ada hutang misalnya pinjol, nah dia tuh nggak sanggup bayar bunganya karena bunganya nggak masuk akal, boleh nggak dia cuma bayar pokoknya doang gitu? Sebenarnya dari awal memang sudah salah. Setiap sesuatu yang dimulai dengan sesuatu yang tidak bagus, yang haram, ya maka jadi ketumpuk-tumpuk buat dia. Sebenarnya wajib kita bayar hanya pokok saja. Cuman masalah hukum sekarang kan nggak bisa begitu. Iya, betul. Karena ada hukum tertulis. Betul. Itu dia, makanya dijauhi yang berbau riba itu. Sudah. Waspadalah. Baik, Masya Allah, jamaah Islami Tindak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah nih sudah ada pertanyaan juga yang insya Allah akan dijawab sama guru-guru kita, tentunya dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, Masya Allah. Nih ada pertanyaan. Pertanyaannya menarik tuh kan. Oh, iklan. Iklan dulu. Iya. Tumben nih. Ini pertanyaan di mana? Ini. Oh, di sini ya. belakangnya. Baik. Islam itu indah. Makasih. Asih. Bagus juga tukang pos ini. Apakah itu? Baik, kita langsung saja bacakan. Ada pertanyaan dari Cengkareng. Masya Allah. Oh, dari surat warga Cengkareng nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Almarhum ayah saya meninggalkan kami dengan hutang yang sangat banyak. Astagfirullahaladzim. Setelah ayah meninggal, ibu menyusulnya karena sudah nggak kuat membayar hutang peninggalan ayah. Dan saya udah kerja mati-matian, tapi hutangnya berasa makin banyak karena ada bunganya. Apakah saya boleh menjual organ tubuh saya, astagfirullah, demi melunasi semua hutang saya, semua hutang almarhum ayah saya? Saya takut kalau saya nggak segera melunasinya, ayah dan ibu saya jiwanya akan terus terkatung-katung. Aduh.
Sasya mungkin ini Jual boleh ginjal. dijawab melalui tausiah. Iya. Jual Iya. paru. Satu, sahabat guruku Habib Muhammad, Ustazah Lulung, Mas Mikdad, serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menjadi anak soleh Amin, untuk amin. kedua orang tuanya meskipun dalam keadaan yang sedang tidak menguntungkan. Ya. Maka yang pertama, anak tidak wajib membayarkan hutang orang tuanya. Jadi anak itu tidak wajib membayarkan hutang orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Yang mana yang dipakai bayar hutang orang tuanya, yang wajib untuk dibayarkan hutang orang tuanya adalah harta peninggalan orang tuanya. Jadi harta orang tua itu sendirilah yang wajib untuk dibayarkan ke hutang-hutangnya. Misal ada seorang ayah meninggal dunia, lalu ayah tersebut ternyata dia punya hutang, maka anak-anaknya wajib membayarkan hutang ayahnya melalui warisan ayahnya. Tidak boleh kita bagi warisan dulu sebelum kita pakai warisan tersebut untuk membayarkan hutang sang ayah. Karena yang keliru adalah mereka sudah bagi-bagi warisan, tapi mereka lupa untuk membagi-bagi hutang daripada ayahandanya. Maka harta warisan seorang yang meninggal dunia ini yang wajib untuk dipakai membayarkan hutang-hutangnya. Nabi tidak mau solati orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang ya. Maka subhanallah pakai. Lalu ternyata Ustadz, warisannya sudah habis dipakai untuk bayar hutangnya. Tidak ada lagi yang untuk bisa pakai bayar hutangnya. Maka anak sudah tidak wajib lagi membayarkan hutang orang tuanya, kecuali ada perjanjian tertulis ketika berhutang. Perjanjian tertulisnya ketika dia meninggal dunia dilanjutkan oleh sang ahli waris atau apa segala macam, nah itu baru wajib. Tapi ini orang tuanya sudah meninggal dunia, anak tidak wajib lagi membayarkan hutang orang tuanya dari uang pribadinya. Tapi yang wajib adalah dari uang warisan dari orang tuanya. Itu yang wajib untuk dibayarkan. Yang kedua, bagaimana hukum menjual organ tubuh? Dari seluruh ulama tidak ada yang membolehkan kecuali dari kalangan Hanabilah, Imam Hambali. Kenapa daripada Hanabilah ini memperbolehkan? Itu pun dengan beberapa syarat. Kalau syaratnya tidak membahayakan. Tapi dari Syafi'iyah, kalau misalnya ada 2 ginjal ya, ada 2 ginjal, kan kalau satu itu masih bisa berfungsi. Kalau manusia itu bisa hidup dengan 1 ginjalnya, boleh dong 1 ginjalnya dijual gitu ya untuk bayarin hutang. Maka subhanallah tidak sah jual beli jikalau bagian daripada benda tersebut akan mengurangi esensi dari benda sesungguhnya, seutuhnya. Misal ada satu wadah gitu ya, satu wadah. Misalnya satu wadah dijual setengah pun itu masih laku, ada harganya. Tapi kalau dijual setengah si wadah tersebut udah nggak bisa dipakai ini, atau bisa dipakai tapi udah nggak berfungsi maksimal, maka nggak boleh jual beli seperti itu, tidak memenuhi syarat. Sama dengan ginjal. Ginjal kalau dijual satu masih berfungsi satunya, tapi sudah mengurangi fungsinya, maka itu tidak sah demikian. Maka subhanallah, tapi ada yang lebih nilai mutlak tidak boleh menjual, hatta rambut tidak boleh dijual itu. Jangankan ginjal, rambut pun tidak boleh dijual. Kecuali dalam keadaan darurat dan maslahat yang banyak. Memang sangat dibutuhkan untuk menjualnya, maka itu diperbolehkan, tapi darurat. Wallahu ta'ala a'lam. Darurat. Kalau darurat banget ya. Baik, Masya Allah Ustaz Syam, terima kasih atas jawabannya jamaah. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama membacakan ada sebuah quotes yang menarik nih. Mari kita sama-sama simak. Nah ini quotesnya, jika ada yang bilang cari uang itu sulit, percayalah, nagih hutang jauh lebih sulit. Wah, ini bener banget nih. Ini bener banget nih. Bib, pengalaman ya Bib ya. Nagih hutang jauh lebih sulit. Masya Allah. Kita tuh jadi serba salah ya, mau minjemin takut dengan ribet jadi berurusan gak baik gitu Ya, sama kita teman pengen gitu. pahalanya besar. Minjem itu kan besar pahalanya. Betul, Jadi dosa akhirnya. Iya. Awalnya ngejar pahala tapi malah jadi gak enak juga sama teman. Baik. Buat jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan melanjutkan membacakan pertanyaan dari jamaah. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Utang. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan Masya Allah hari ini tema kita adalah gimana kalau tidak sanggup membayar hutang. Tadi di segmen sebelumnya udah banyak sekali yang dibahas. Seru ya. Kita. Dan ini ilmunya sangat bermanfaat kali. Karena apa ya, relate dan pasti ya namanya kehidupan pasti nggak selalu mulus. Pasti kadang kita ada saatnya kita pinjam. Nah ini ada adab-adabnya juga tadi sudah disebutkan. Dan ini mohon maaf nih guru-guru nih. Banyak juga nih yang tadi pada protes kok pertanyaan saya belum dijawab nih. Makanya
selanjutnya sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Paling merdu suaraku. Nanti ditunggu lagi ya lagunya ya. Baik, kita bacakan nih, ada pertanyaan melalui Instagram dari hamba Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Mohon disamarin ya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga saya demen banget hutang di warung saya. Belum lunas udah ngambil lagi ngutang sabun dan odol di warung. Kalau kayak gitu bagaimana hukumnya tentang makanan dan semua barang yang dia pakai hasil berhutang? Apakah berkah? Terus kalau dia ngutang odol dan sabun, apa nanti giginya jadi gampang keropos? Ustazah Lulu, saya udah gak kuat. Gak bisa ngomong apa-apa lagi, mohon dijawab Ustazah Lulu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Masa iya kita ngutang odol gigi jadi keropos? Bagaimana ceritanya ya? Tapi kita coba jawab ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama, kalau masalah utang mah sah-sah aja. Namanya juga ngutang, kan ada dalam Al-Quran. Bahwasanya kita, yang penting pada saat ngutang kita bayar dan ada perjanjian. Yang kedua, ngutangnya boleh, yang nggak boleh itu riba. Yang ketiga, berkah kagak. Ya kalau berkah kan bertambah baik nggak dia. Kalau dia memang ngutang dan dia bayar, berarti bertambah baik akhlaknya. Masalahnya ya kan, kalau misalnya ente nyumpahin tuh baru. Bos, kalau misalnya itu kagak dibayar, awas ya ntar tuh gigi keropos. Mungkin disumpahin, nauzubillah min zalik. Jadi yang pertama niat lagi, yang kedua insya Allah nggak sampai keropos tuh gigi. Yang penting rajin sikat gigi ya. Dan yang ketiga sah-sah aja, yang penting kita tetap bayar dan bayar. Jangan sampai lari ya enggak? Karena apa? Ya, di sini ada lagu lagi nih. Ada lagu. Ada biri-biri dimakan buaya. Ente jangan lari ngambil duit aye. Nah, jangan begitu. Jadi kalau ngutang tetap bayar ya. Mudah-mudahan barokah. Nah, jadi dengan bayar itulah kita jadi barokah. Kalau nggak bayar kagak barokah. Begitu masalah Jadi yang ngambilnya buaya nih. Iya. Biri-birinya lari. Buaya sama duit aye. Iya. Masya Allah, kreatif sekali. Cakep kan? Ustazah kita masih satu ini. Baik, terima kasih Ustazah. Baik, mudah-mudahan terjawab. Dan sekarang kita langsung ke pertanyaan kedua. Ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata selama ini orang tua aku berhutang ke debt collector. Aduh. Aku baru tahu saat orang debt collector datang ke rumah untuk menagihnya. Terus saya sebagai anak, apakah wajib membayar hutang orang tua yang selama ini tidak diketahui oleh anak? Nah, Habib Muhammad mungkin boleh langsung dijawab, Habib. Baik, tadi sudah juga sempat kita dengar jawaban dari Ustadz Syam. Artinya Imam Qurtubi di dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, beliau mengatakan wabil ijma'i, artinya dengan kesepakatan daripada ulama, apabila lau mata mayyitun wa alaihi dainun, apabila meninggal seseorang dan dia punya hutang, lam yajib ala walihi qada'uhu, tidak wajib bagi walinya atau ahli warisnya untuk membayar secara hukum. Tadi sudah dikatakan ini wabil ijma', artinya sudah mufakat daripada kalangan ulama bahwasanya tidak wajib bagi ahli waris untuk meneruskan membayar. Cuman kan kadang-kadang nih kalau kita nih di kuburan suka nganter jenazah meninggal kan suka ada yang berbicara tuh. Nah, sudah ada bicara misalnya kan, Assalamualaikum, apabila ahli mayit ada hutang piutang maka silahkan datang kepada ahli warisnya, wabil khusus anak tertuanya. Anak tertua di belakang sumpet, waduh gue yang kena gitu kan. Iya benar banget. Kayak sambutan anak bungsu. Aduh gue yang kena nih. Aduh kasihan. Artinya ini fa'in tatawwa'a, kalau memang dia nih ahli waris pengen melakukan suatu kebaikan, tak ada dainahu, artinya boleh saja dia melunaskan hutang buat orang tuanya. Ingat jasa orang tuanya. Itu suatu kebaikan yang sangat hebat. Sebab kenapa? Orang yang meninggal dunia, tadi sudah sampaikan guru-guru kita, orang yang meninggal dunia wa alaihi dain, dan dia punya hutang, dia bisa terkatung-katung di akhirat. Artinya punya hal yang memang sangat menderita nanti di akhirat. Makanya
Kita sebagai ahli waris punya dong kebaikan sama orang tua kita, sebagaimana orang tua kita waktu kita kecil nggak ada sayang-sayangnya buat ngeluarin apa saja dikeluarkan buat anaknya, begitu. Insya Allah bernilai pahala ya. Bernilai pahala. Baik jamaah Islam Itidah yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang berarti selanjutnya akan bermuhasabah bersama-sama dan ditutup oleh doa, tentunya dipimpin oleh guru kita. Ustaz, silakan guru. Baik, tapi guru-guruku dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai muhasabah, kita lihat dulu ada satu quotes yang telah disiapkan oleh tim Islam Itu Indah. Tidak menerima hutang, males nagihnya, males ributnya, banyak dramanya. Itu adalah tulisan salah seorang yang mungkin mengungkapkan subhanallah, niat hutang piutang adalah saling tolong menolong. Loh kok jadi banyak dramanya, loh kok jadi banyak berantemnya, loh kok jadi banyak ributnya, loh kok jadi persaudaraan yang awalnya ingin saling membantu kok sekarang jadi saling menjauh, kok jadi malah saling mencaci maki hanya perkara karena saling tolong menolong tadi. Padahal dalam Islam subhanallah hutang bisa jadi wasilah dakwah. Nabi SAW pernah dituduh berhutang oleh seorang Yahudi. Lalu sementara Nabi bermajelis dengan para sahabat, Yahudi ini datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, Muhammad, engkau ini adalah Bani Hashim, memang terkenal ya kalau ngutang tuh telat bayarnya, perlu ditagi-tagi dulu. Subhanallah. Di samping baginda Nabi SAW ada seorang Sayyidina Umar bin Khattab yang dikenal sangat berwibawa. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya mencabut pedang saya. Orang ini sungguh tidak sopan. Kenapa kayak gitu cara nagih hutangnya? Kalau memang engkau punya hutang, kenapa kayak gitu cara nagih hutangnya? Dan saya yakin engkau tidak mungkin telat bayarnya. Maka Nabi SAW memberitahukan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, nggak kayak gitu caranya. Engkau tanya kepadanya berapa hutangku dan engkau sampaikan kepada aku agar aku segera membayar hutang. Mungkin aku lupa kalau aku punya hutang. Subhanallah. Maka orang tersebut pun mendekati daripada Sayyidina Umar bin Khattab dengan mengatakan, wahai Umar, kata baginda Nabi, pergilah engkau ke Baitul Mal, ambilkan baginya, lebihkan daripada hutangku yang dia sebutkan. Maka dalam perjalanan Yahudi itu bertanya, Umar, kau kenal gak sama aku? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, siapa juga yang pengen kenal sama kamu? Kamu telah kurang ajar kepada baginda Nabi SAW. Maka orang itu pun mengatakan, wahai Umar, aku adalah seorang yang dari dulu pengen masuk Islam, tapi satu yang belum saya buktikan, bahwa Muhammad itu adalah seorang Nabi terakhir yang ketika engkau mencaci makinya, engkau menuduhnya, engkau memfitnahnya, justru dia akan berlaku lemah lembut kepadamu atau justru memberikanmu hadiah. Maka hari ini aku pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad benar-benar utusan Allah. Subhanallah, saling tolong menolong, wasilah dakwah, hutang piutang bukan untuk saling mencaci, bukan untuk saling membenci, tapi untuk saling mempererat tali persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami memohon perlindungan daripada kesedihan dan kekhawatiran. Wa na'udhu bika minal ajazi wal kasal, dan daripada sifat lemah dan malas. Wa na'udhu bika minal jubani wal bukhal. Ya Allah, kami berlindung daripada kekikiran. Wa na'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan kami berlindung daripada terlilit hutang dan sewenang-wenangan manusia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah, kepada guru-guru. Akhir kata saya Mikdad Adalusi mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah